Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok peran Paksos dalam permasalahan lansia dan difabel, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang kesejahteraan lanjut usia, Permensos Nomor 5 Tahun 2018 tentang standar rehabilitasi sosial lanjut usia. Selamat menyaksikan. Undang-Undang 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas disebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama. Dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Dasar hukum tentang penyandang disabilitas. Landasan hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat 2, Pasal 28I ayat 1, ayat 2, ayat 4 dan ayat 5, dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita penyandang disabilitas melalui riset Riskesdas, yaitu riset kesehatan dasar pada tahun 2007, 2013, dan juga 2018. Jadi dalam Riskesdas tahun 2018 itu ada kategori, yaitu yang pertama itu ada anak, yaitu umur 5-17 tahun. Yang kedua itu ada orang dewasa, umurnya 18-59 tahun. Dan yang terakhir ada lanjut usia, umurnya 59 tahun ke atas. Jadi masing-masing itu menggunakan instrumen yang berbeda, menyesuaikan ya kondisi dan kebutuhan data masing-masing kelompok umur. Jadi di samping ini ada proporsi disabilitas anak. Jadi dari umur 5-17 tahun menurut provinsi di Indonesia. Ini datanya pada tahun 2018. Hasil Riskesdas pada 2018 mendapatkan 3,3% anak umur 5-17 tahun ini mengalami disabilitas. Provinsi dengan proporsi disabilitas anak tertinggi adalah Sulawesi Tengah, yaitu 7,0%. Lalu Kalimantan Utara dan Gorontalo masing-masing 5,4%. Lalu disusul dengan proporsi yang terendah ada Provinsi Sulawesi Barat, Lampung, dan Jambi, yaitu 1,4%. Data selanjutnya ini adalah proporsi disabilitas anak umur 5-17 tahun menurut umur, jenis kelamin, dan tempat tinggal di Indonesia pada tahun 2018. Jadi, proporsi disabilitas meningkat pada kelompok umur yang lebih tua. Laki-laki lebih besar proporsinya dibandingkan perempuan. Dan juga penduduk perkotaan lebih besar proporsinya dibandingkan dengan pedesaan. Proporsi disabilitas pada umur 15-59 tahun di Indonesia sebesar 22,0%. Dengan data tertinggi terdapat pada Provinsi Sulawesi Tengah dengan 40,6%, Sulawesi Selatan dengan 33,6%, dan Yogyakarta dengan 33,2%. Sedangkan untuk data terendah terdapat pada Provinsi Lampung dengan 13,8% dan Kepulauan Riau dengan 14,0% dan Jambi dengan 14,2%. Proporsi disabilitas pada umur 15-59 tahun menurut karakteristik pada tahun 2018. Pada usia ini, proporsi disabilitas meningkat pada kelompok usia 55-59 tahun, sedangkan untuk jenis kelamin, lebih tinggi perempuan daripada laki-laki. Untuk pendidikan lebih rendah, lebih tinggi proporsi disabilitasnya daripada pendidikan yang tinggi. Sedangkan untuk pekerjaan, orang yang tidak bekerja memiliki proporsi disabilitas yang tinggi daripada orang yang bekerja. Sedangkan untuk tempat tinggal, di perkotaan dan pedesaan proporsinya hampir sama. Hasil Riskesdas pada tahun 2018 mendapatkan 74,3 lansia dapat beraktivitas sehari-hari secara mandiri, dengan 22,0%
mengalami hambatan ringan, 1,1% mengalami hambatan sedang, 1% mengalami hambatan berat, dan 1,6% mengalami ketergantungan total. Provinsi dengan presentasi lansia mandiri tertinggi terdapat pada Bali dengan persentase 78,9% dan terendah Banten dengan 69,1%. Provinsi dengan proporsi lansia dengan hambatan sedang, berat, dan ketergantungan total tertinggi adalah Sulawesi Barat dengan 5,4%, Kepulauan Bangka Belitung dengan 5,0%, dan Maluku Utara dengan 4,9%. Sedangkan yang terendah adalah Papua Barat dengan 2,6% dan Kalimantan Utara, Sulawesi Tenggara, dan NTT dengan masing-masing 2,6%. Ini adalah proporsi disabilitas lansia lebih dari 60 tahun menurut karakteristik di Indonesia tahun 2018. Itu ada umur, berdasarkan proporsi umur meningkat. Sedangkan dilihat dari jenis kelamin perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Sedangkan dari pendidikan lebih tinggi pada yang berpendidikan rendah. Dilihat dari tempat tinggal, proporsinya hampir sama antara pedesaan dan perkotaan. Selanjutnya adalah bagan program pencegahan dan pengendalian gangguan fungsional disabilitas. Di situ ada 4: promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Promotif, penyuluhan media KIE, kelompok atau forum komunikasi keluarga penyandang disabilitas. Preventif, pengendalian faktor resiko, tata laksana dini penyakit dan pencegahan komplikasi penyakit dasar maupun penyerta. Sedangkan yang kuratif, pelayanan pengobatan mulai dari tingkat dasar sampai tingkat rujukan. Rehabilitatif, rehabilitasi medik sesuai kebutuhan seperti alat bantu dan lain-lain. Rehabilitasi psikososial dan rehabilitasi bersumber daya masyarakat atau RPM. Selanjutnya adalah dasar hukum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1908 tentang kesejahteraan lanjut usia adalah pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1, dan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya akan disampaikan teman saya. Penjelasan umum Undang-Undang Kesejahteraan Lanjut Usia. Bangsa Indonesia memiliki ikatan kekeluargaan yang mencerminkan nilai-nilai keagamaan dan budaya bangsa, yaitu menghormati serta menghargai peran dan kedudukan lanjut usia yang memiliki kebijakan dan kearifan serta pengalaman berharga yang dapat diteladani oleh generasi penerusnya. Upaya memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan nilai-nilai budaya tersebut dilaksanakan antara lain melalui upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia yang bertujuan mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan para lanjut usia. Undang-Undang tentang Kesejahteraan Lanjut Usia Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan 1. Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila. 2. Lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. 3. Lanjut usia potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan atau jasa. Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, Pasal 3 tentang kesejahteraan sosial lanjut usia. Yang pertama, ada
pelayanan bimbingan fisik. Yang kedua ada pelayanan bimbingan keagamaan atau mental spiritual. Yang ketiga ada pelayanan bimbingan sosial, dan yang terakhir ada pelayanan bimbingan keterampilan. Di sini ada gambar angka kesakitan lansia menurut tipe daerah di Indonesia dari tahun 2013 sampai 2015. Yang pertama ada di perkotaan, tahun 2015 itu 26,89%. Lalu daerah perdesaan di tahun 2015 itu naik menjadi 30,14%. Terus dan di perkotaan dan perdesaan tahun 2015 itu turun menjadi 28,62%. Tahun 2014 di perkotaan ada 23,25%, perdesaan tahun 2014 naik menjadi 26,59%. Terus di perdesaan dan perkotaan tahun 2014 turun menjadi 25,5%. Lalu tahun 2013 di perkotaan 23,12%. Terus di perdesaan tahun 2013 26,24%. Lalu perdesaan dan perkotaan tahun 2013 24,8%. Kesimpulan gambar di atas adalah waktu yang diperlukan seorang dalam rangka proses penyembuhan dari sakitnya bervariasi. Tingkat keparahan sakit dan daya tahan tubuh seorang mempengaruhi lamanya menderita sakit. Semakin lama seorang menderita sakit menunjukkan bahwa sakit tersebut yang dideritanya cukup parah, begitu pula sebaliknya. Yang selanjutnya ada infografis lansia. Data yang diambil merupakan data yang sudah ada dan sudah diriset oleh Pusat Data dan Informasi tahun 2017. Grafik yang tertera di atas merupakan grafik yang berhubungan pada lansia pada tahun 2017. Pekerja sosial melaksanakan fungsinya sebagai berikut. 1. Membantu orang untuk meningkatkan dan menggunakan kemampuannya secara lebih efektif untuk melaksanakan tugas kehidupan dalam memecahkan masalah. 2. Mengaitkan orang dengan sistem sumber, yaitu pekerja sosial memberikan informasi tentang sumber-sumber yang tersedia, hak-hak orang dan sumber-sumber tersebut, serta prosedur yang diperlukan untuk memperolehnya. 3. Mempermudah interaksi, mengubah dan menciptakan hubungan baru antar orang dan sistem sumber kemasyarakatan. 4. Memberikan sumbangan perubahan, perbaikan, dan perkembangan kebijakan perundang-undangan sosial. 5. Meratakan sumber-sumber material, yaitu pekerja sosial memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada orang yang akan bertindak sebagai sistem sumber dan bertindak sebagai pelaksana kontrol sosial. Yang pertama, tahapan pendekatan awal. Yang kedua, tahapan asesmen. Yang ketiga, tahapan perencanaan. Yang keempat, tahapan intervensi. Dan yang terakhir, tahapan evaluasi. Tahap pendekatan awal merupakan tahap pertama dalam proses intervensi yang meliputi orientasi dan konsultasi, identifikasi, motivasi, seleksi, dan penerimaan. Tahap asesmen merupakan bagian penting dalam tahapan intervensi. Hal-hal yang diasesmen pada penerima manfaat meliputi asesmen keberfungsian fisik, keberfungsian mental, asesmen kondisi psikologis, asesmen keberfungsian sosial, asesmen kemampuan vokasional, kondisi intelektual, asesmen emosi, spiritual, dan lingkungan penerima manfaat. Tahap perencanaan yang selanjutnya yakni tahap perencanaan merupakan langkah lanjutan dari asesmen yang telah dilaksanakan. Kegiatan dalam tahap perencanaan intervensi ini meliputi analisis hasil asesmen, pembahasan kasus, pemberitahuan hasil pembahasan kasus pada penerima manfaat, penempatan penerima manfaat pada jenis program pelayanan yang sesuai.
Tahapan yang selanjutnya yakni tahapan intervensi, menjadi langkah pemberi bantuan terhadap penerima manfaat atas apa yang menjadi permasalahannya. Tujuannya adalah untuk mengembalikan kemampuan dan keberfungsian sosial penerima manfaat. Tujuan dari intervensi sosial ini adalah dapat memperoleh kembali keberfungsian sosialnya, memperoleh kemampuan untuk mengatasi gangguan yang dihadapinya, meningkatkan kemampuan mengatasi masalah dalam kehidupannya, lebih mampu menjalankan peranan-peranan barunya sesuai dengan perkembangan dirinya sehingga gangguan serupa dapat dicegah supaya tidak terulang kembali. Tahap selanjutnya yang terakhir merupakan tahapan evaluasi. Pada tahap ini, semua kegiatan dari awal sampai akhir dievaluasi. Evaluasi dilakukan 2 kali dalam 1 tahun, yakni pada pertengahan tahun dan pada akhir tahun. Evaluasi dilakukan oleh Peksos dengan panduan yang telah ditentukan sebelumnya. Evaluasi dilakukan melalui observasi terhadap penerima manfaat. Masuk ke dalam intervensi Peksos terhadap lansia dibagi menjadi 2. Yang pertama, praktek langsung atau direct practice, dan yang kedua, praktek tidak langsung atau indirect practice. Praktek langsung bersangkutan dengan para individu, keluarga-keluarga, dan kelompok-kelompok kecil. Dalam praktek langsung, intervensi Peksos dilakukan secara langsung bersama-sama dengan lansia dalam suatu kegiatan untuk membantu lansia meningkatkan keberfungsian sosialnya. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam bentuk praktek langsung Peksos diantaranya melakukan asesmen yang merupakan penilaian atau penafsiran terhadap situasi dan orang-orang yang terlibat di dalamnya, bimbingan fisik yang diberikan kepada lansia berupa kegiatan untuk memelihara tubuh lansia agar tetap bugar dengan memberikan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan kemampuan lansia. Bimbingan keterampilan kepada lansia yang ada di Panti Tresna Werda Minaula Kendari merupakan suatu kegiatan memberi keterampilan kepada lansia sesuai minat, bakat, dan kemampuannya. Dan dilanjutkan dengan bimbingan sosial. Bimbingan sosial merupakan suatu kegiatan yang dilakukan Peksos untuk membimbing, memberikan arahan-arahan dalam meningkatkan kemampuan, memotivasi, dan peranan dalam rangka memperkuat keberfungsian sosial lansia. Dilanjutkan dengan praktek tidak langsung atau indirect practice, yaitu bentuk intervensi yang dilakukan Peksos dengan berkolaborasi dengan pihak lembaga atau profesi lain dan semata-mata untuk menolong klien. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Peksos dalam bentuk praktek tidak langsung diantaranya menghubungkan antara lansia dengan sistem sumber yang dibutuhkan, memfasilitasi lansia, mengalihkan atau merujuk lansia, mendampingi lansia. Pembahasan selanjutnya yakni intervensi Peksos terhadap penyandang disabilitas. Proses intervensi Peksos terhadap penyandang disabilitas mental terdiri dari 5 tahap yang sama seperti yang dilakukan intervensi kepada lansia, mulai dari tahap pendekatan awal, asesmen, perencanaan intervensi, kegiatan intervensi, dan evaluasi. Faktor pendukung adanya motivasi dari dalam diri penerima manfaat itu sendiri dapat kembali hidup secara normal, dukungan dari lingkungan dan tempat penerima manfaat berada, sarana prasarana yang memadai. Sedangkan faktor penghambat adanya pengaruh obat yang dikonsumsi penerima manfaat, kurangnya kesiapan psikologis penerima manfaat, tindakan diskriminatif yang pernah diterima penerima manfaat. Peksos disarankan untuk harus meningkatkan pengetahuan mengenai bidang praktik kesehatan mental yang meliputi gejala gangguan jiwa dan gejala penyakit jiwa, serta keterampilan dalam intervensi terkait aspek psikososial, spiritual, supaya metode yang digunakan dalam proses intervensi lebih bervariasi. Ini saja yang dapat disampaikan oleh kelompok saya. Apabila ada salah kata dan pembahasan yang kurang difahami, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.